Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan kedua di dalam membaca syarah Al-Qawaidul Arba' lil Imam Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita melanjutkan sampai mana kemarin? Wa idza batul ya sabar ya. Kita masih muqaddimah wa idza batul ya sabar. Udah ya? Aznaba astaghfara. Baik. Kemarin di sini kita sebenarnya menjelaskan masih muqaddimah di mana Imam Da'wah rahimahullahu taala memberikan muqaddimah dengan muqaddimah yang di dalamnya terdapat doa untuk para penuntut ilmu, di mana beliau memberikan doa kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk golongan orang yang ketika diberi bersyukur, ketika diuji bersabar, dan ketika berdosa kita beristighfar. Nah, qala wa idza adnaba astaghfara amma alladhi idza adnaba la yastaghfiru wa yastazidu min adh-dhunub fa hadha syaqiyyun wal iyad billah. Adapun orang yang ketika berdosa ya dia tidak beristighfar, malah tambah buat dosa yang lainnya, malah terus berada di atas dosa maksiat, maka ini adalah kecelakaan. Ini adalah kebinasaan wal iyad billah. Lakin al-abdul mu'min kullama sadara minhu dhanbun. Akan tetapi seorang hamba kalau dia beriman dengan iman yang benar, yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali muncul darinya dosa, badara bitaubah. Maka ini adalah ciri khas orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ketika berdosa dia beristighfar, karena enggak mungkin orang beriman dia maksum, dia tidak pernah berdosa, enggak mungkin. Makanya di antara tanda seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu bukan bagaimana dia bisa tidak maksiat selamanya, tapi kapan qadarullah dia udah berusaha sepenuh mungkin enggak maksiat, terjadi maksiat, maka dia langsung segera bertobat. Adapun orang yang tidak beriman atau imannya lemah atau munafik ya atau fajir, fasik, maka dia ketika berdosa terus di atas dosa tersebut. Wal'iyadu billah. Akan tetapi seorang hamba Allah berfirman waladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang beriman. Ini menyebutkan konteks orang yang beriman. Idza fa'alu fahishatan, ketika melakukan perbuatan keji, aw dhalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya mereka. Ya, mereka berbuat perbuatan keji atau mendolimi apa? Mendolimi diri mereka. Zakarullah, maka mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka beristighfar terhadap dosa-dosa mereka. Dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunub illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran ayat 135. Innamat taubah 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su' bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya ya taubat itu kepada Allah hanya bagi orang-orang yang dia melakukan perbuatan buruk bijahalatin, dengan sebab kejahilannya dia. Jahil di sini maknanya nanti kita akan jelaskan. Kemudian dia yatubuna min qarib, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarib, dekat dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menunda-nunda taubat, ya bukan malah tidak mau taubat, tapi terus berada di atas kelalaiannya.
Wal jahalatu laisa ma'naha adamul ilmi. Jahalah di sini maknanya bukan dia tidak punya ilmu, tapi dia punya ilmu. La li'annal jahil la yu'akhadhu. Karena kalau orang jahil dia enggak diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Orang yang belajar ilmu agama, dia orang yang menuntut ilmu agama tapi dia terjatuh di dalam kesalahan yang dia enggak tahu. Belum sampai ilmunya perkara-perkara yang tidak tampak, perkara khafiyah bukan zahirah, maka dia diberikan udzur terhadap kejahilan yang dia lakukan, ya. Allah akan ampuni dia terhadap kejahilan dia. Nah, adapun kejahilan yang orang tidak tahu kemudian dia maksiat dan dia enggak belajar ilmu agama, maka enggak diberi udzur maksiatnya dia, tetap kita katakan fasik, ya. Tetap kita katakan orang yang berdosa. Seperti orang halnya misalkan musik terus segala macam, minum khamar, zina, dia nggak belajar agama, maka kita katakan nggak dikasih udzur sama Allah Azza wa Jalla terhadap perbuatan maksiat dia di atas kejahilannya. Nah, di atas ketidaktahuannya. Nah, kenapa? Karena dia nggak mau belajar ilmu agama. Karena nggak mau belajar ilmu agama. Kemudian juga perkara jahil ini itu apalagi dalam masalah tauhid, dalam masalah usuluddin, perkara ma'lum minad-din bid-darurah, itu perkara yang tidak diberikan udzur ya pelakunya. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan, sekarang bukan pembahasannya. Lakinal jahalatu huna hiya diddul hilmi. Lakinil jahalatu huna, akan tetapi makna jahil di sini adalah lawan daripada kesabaran. Ya, dia punya ilmu, dia tahu ini maksiat tapi dia kurang sabar. Dia kurang santun, ceroboh gitu. Jadi selonong boy, bablas gitu ya. 6, dia punya ilmu. Barakallahu fikum. Dan kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berilmu, dia maksiat, maka dia cepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fa kullu man asallaha fa huwa jahilun bima'na naqisil hilmi wa naqisil aqliyah wa naqisil insaniyah. Maka setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah orang yang jahil. Maknanya adalah kurang kesabarannya, kurang dari sisi akalnya, kurang dari sisi kemanusiawiannya. Wa qad yakunu aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra. Terkadang dia alim, dia orang berilmu, dia belajar ilmu agama, tapi dia jahil dari sisi yang lainnya. Maksudnya apa? Enggak sabar. Min nahiyatin annahu laisa indahu hilmun wala sabatun fil umur. Dari sisi bahwasanya dia tidak punya ilmu, ya, tidak punya kesabaran, tidak punya kekokohan di dalam perkara-perkara yang ada, sehingga terjatuhlah dalam perkara maksiat. Kalau beriman langsung bertobat. Tsumma yatubuna min qarib, yakni kullama adnabu istaghfaru. Setiap berdosa dia bertobat. Ma hunaka ahadun ma'sum minadz-dzunub. Tidak ada satu orang pun yang dia terjaga dari dosa. Walakin alhamdulillah, akan tetapi alhamdulillah annallaha fataha baba taubah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membuka pintu taubat. Fa'alal abdi idza aznaba an yubadira bi taubah. Maka wajib bagi seorang hamba ketika dia berbuat dosa untuk bersegera bertaubat. Ya. Untuk bersegera lakin akan tetapi idza lam yatub, kalau dia tidak taubat, wa lam yastaghfir, kalau enggak istighfar, fa hadhihi alamatu syaqa, maka ini tanda kebinasaan seorang. Nah, dan di kita juga ini praktek buat diri kita sendiri dulu ya, kawan. Ya, kalau ngelihat orang yang maksiat, kemudian kita lihat dia tidak melakukan demikian lagi, maka zahirnya dia kita katakan sudah bertobat, karena kita lihat menilai orang dari apa? Zahir. Naam. Dan ketika kita lihat orang berbuat syirik, kita lihat zahirnya musyrik. Itulah Islam mengajari kita menilai dari zahir. Kita tidak diperintahkan untuk mencari-cari yang ada dari hati seorang atau dari hakikat seorang. Kita lihat zahirnya saja cukup. Adapun sisanya maka kita banyak-banyak menghisab diri kita sendiri, muhasabah.
Wa qad yaqnatu min rahmatillah wa yatihi syaitan. Ya, terkadang seorang putus asa dari rahmatnya Allah dan datanglah kepada dia syaitan, wa yaqulu lahu, berkata kepada dia, laisa laka taubatun. Enggak ada taubat bagimu. Benar enggak ini, Rashid? Yang benar gimana? Berarti kita bermudah-mudahan untuk maksiat dong. Yang penting tobat gitu. Nah, enggak. Sudah kita pelajar dalam kitab 10 istiqomah ya. Maknanya begini bukan berarti maksiat terus, habis itu tobat, maksiat tobat, bukan gitu. Kita tetap usaha istiqomah, sadad fil istiqomah. Kalau nggak bisa muqarabah, tapi berusaha. Berusaha kita. Nah. Paham jawaban? Apa? Iya. Istighfar tapi apa? Hati kita juga hadir. Jangan istighfar astagfirullah, astagfirullah. Coba lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Gas lagi. Misalkan main game, buang-buang waktu. Astagfirullah. Saya udah buang-buang waktu main HP ini. Astagfirullah. Habis itu tapi apa? Sambil miring HP-nya. Itu belum. Sebagian orang gitu kan. Astagfirullah ini waktunya. Tapi tetap. Hadhil umuru salas. Tiga perkara ini. Idza utiya syakara, ketika diberi bersyukur. Wa idza batuliya sabar, ketika diuji sabar. Wa idza adnaba astaghfara, kalau dia berdosa dia istighfar. Hiya unwanu sa'adah, dia tanda kebahagiaan seseorang. Ya. Jadi kalau umpamanya antum mau bahagia, maka jangan antum pernah tinggalkan sedikit pun 3 perkara ini. Yang mana? Unwanu sa'adah. Idza utiya. Yang kemarin ketika dia diberi bersyukur, ketika diuji sabar, ketika berdosa istighfar, maka ini adalah tanda kebahagiaan seorang. Nah, ini tandanya kayak gini. Man wufiqa laha nala sa'ada, barang siapa yang diberi taufik untuk mengerjakan 3 perkara ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan paparan dunia yang mewah. Ya. Bukan dari sisi bagaimana caranya kita bisa menginginkan suatu perkara dan perkara tersebut ada untuk kita. Ya, mudah untuk mendapatkannya. Tidak. Tapi bahagia itu ya dia adalah orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sabar, qanaah. Dapat uang, apa rezeki, syukur. Taat kepada Allah. Ketika dia dapat musibah, dapat bala, dapat yang lainnya, sabar. Ketika dosa, istighfar. Nah, wa man hurima minha aw min ba'dihha fa innahu syaqiyun. Barang siapa yang diharamkan dari 3 perkara itu atau bahkan apa? Sebagiannya, ya dia bersyukur tapi dia tidak sabar dan langsung misalnya, maka fa innahu syaqiyun, hal tersebut adalah hal yang membuat dia binasa. Ya, jangan lepas dari 3 ini. Qala Imam Da'wah ila marsyadakallah li ta'ati. Ila marsyadakallah, hada doa min syekh. Ini juga adalah doa dari syekh. Masya Allah. Ya. Wa hakadha, dan demikianlah yan bagi lil muallim. Seyogianya, sepantasnya bagi muallim, bagi seorang yang mengajar ilmu agama, an yad'uwa lil muta'allim, untuk mendoakan muridnya. Antum jadi guru nanti nih, maka antum doakan juga apa? Murid antum. Ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, rahimanallahu wa iyyakum, dan semisalnya doa-doa apa, ya. Wa ta'atullah ma'naha, ya, di sini kan i'lam arsyadakallah, ketahuilah, semoga Allah memberikan kamu petunjuk, irsyad, bimbingan untuk apa? Li ta'ati, untuk taat kepadanya. Taat kepada Allah. Mana taat kepada Allah adalah imtitsalu awamirihi, patuh terhadap perintahnya, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangannya. Nah,
Arsyadakallahu li taati ini sebenarnya ya kita katakan doa gitu kan. Antum lihat di situ ada dua garis gitu ya. Ada dua. Ada nggak di situ? Ya. Garis gini, set gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya ya bukan inti dari kalimat, itu hanya kata sisipan. Ya kalau di dalam ilmu nahwu jumlah mu'aradhah ya. Baik. Atau gampangnya i'tiradiyah, jumlah i'tiradiyah yang datang dalam dua perkara yang saling membutuhkan. Sebenarnya kalimatnya i'lam anal hanifiyah. I'lam anal hanifiyah, ketahuilah bahwasanya hanifiyah. Tapi Syekh sisipkan doa dulu buat kita. Ya, lihat di matan, i'lam anal hanifiyah, kembali lagi ke matan enggak apa-apa. Millat Ibrahim, yaitu adalah milahnya Ibrahim. Milah ini apa? Agama. Hanifiyah itu adalah agamanya Ibrahim. Apa sih hakikat agamanya Nabi Ibrahim? Yaitu anta abudallaha wahda mukhlishan lahudin. Engkau beribadah murni kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya, mukhlishan lahu dina, mengikhlaskan hanya kepada Allah agamanya. Nah, lihat ke bawah di sini. Wa ta'atullah ma'naha imtitsalu awamirihi wa jitinabu nawahihi. Anal hanifiyata millat Ibrahim, Allahu Jalla wa ala amara nabiyana bittiba'i millat Ibrahim. Allah Azza wa Jalla itu memerintahkan nabi kita untuk ngikutin apa? Apa, Bun? Terjemahnya? Ahsan. Untuk ngikutin agama Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya. Ya, maaf. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaik." Kemudian aku wahyukan kepadamu, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Agar ikutilah olehmu milah Ibrahim hanifa, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang yang musyrik. Jadi hakikat Islam itu akhirulillah tentang tauhid. Lawannya syirik harus dijelaskan. Karena seorang nggak akan jadi muslim, naam, kalau dia di dalamnya ada kesyirikan. Ini dua perkara yang saling bertentangan. La yajtami'ani abadan fi nafsin wahid. Enggak akan bisa bersatu selamanya di jiwa yang satu. Kalau syirik, syirik. Tauhid, tauhid. Ya. Namanya kalau disatukan iltibasul haq bil batil. Mencampurkan yang hak dengan yang batil, dan ini kebatilan. Nggak boleh. Ya. Wala yaqumuddin. Islam kita nggak akan berdiri ya dengan adanya kesyirikan kayak gini. Nah. Taib. Al-Hanifi, apa sih artinya Hanifiyah? Kita jelaskan Hanifiyah ini apa. Di sini menjelaskan tentang seputar bagaimana tauhid ya. Anal Hanifiyah millat al-Hanifiyah millatul Hanif. Agamanya Al-Hanif. Ya, agamanya Al-Hanif, agamanya orang yang hanif. Yang lurus. Wa huwa Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan di dalam konteks ini Hanif maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di mana beliau adalah orang yang sangat lurus di dalam beragama. Orang yang betul-betul menerapkan konsekuensi daripada tauhid. Ya. Makanya ketika kita bicara tentang tauhid, ya biasanya kita mengkisahkan kisahnya Nabi Ibrahim. Bagaimana berkata kepada bapaknya sendiri, ya, kepada kaumnya. Naam, sampai-sampai ketika Nabi Ibrahim berdakwah tauhid apa? Ya, dibakar dalam api. Ya, sampai-sampai apa? Dimasukkan, dibakar. Nah, makanya Allah berfirman, ya nar kuni bardan wa salamah. Wahai api, jadilah dingin dan api yang menyelamatkan Ibrahim, jangan membakarnya. Allahu Akbar. Sebabkan dakwah tauhid. Makanya kalau kita dakwah tauhid pasti ada aja yang benci. Apa artinya Hanif? Wal hanifu huwa al-muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu amma siwah. Dia adalah orang yang tulus datang kepada Allah Azza wa Jalla, menerima segala yang datang
dari Allah Azza wa Jalla. Ya, muqbil 'ala Allah. Dia iqbal berarti apa? Ya, mendatangkan Allah Azza wa Jalla. Menerima dan terus datang kepada Allah. Al-mu'rid amma siwah, dan dia menolak, menentang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza huwal hanif, ini adalah orang yang hanif, ya. Ini adalah orang yang al-muqbilu 'ala Allah biqalbi, dia adalah orang yang kembali kepada Allah dengan hatinya. Wa amali, dengan amalannya, wa niyati, dengan niatnya, wa maqasidihi, dengan tujuan-tujuannya. Kulli halillah, semuanya murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana ketika dia beribadah kepada Allah, murni untuk Allah. Niat murni untuk Allah. Semua. Dia mukhlis, menjadi hamba Allah yang ikhlas. Jadi maknanya ikhlas ini ikhwan fillah, maknanya adalah menghilangkan seluruh kesyirikan. Dia memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah, memurnikan niatnya hanya kepada Allah. Tujuannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah makom yang sangat besar. Ya. Makom ikhlas, ya. Tahqiq al-ubudiyah, merealisasikan ubudiyah ya dengan mengikhlaskan diri kepada Allah, makom yang sangat besar. Ya. Dengan sebab ini makanya Nabi Yusuf ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dikisahkan, innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Nah, sungguhnya Nabi Yusuf merupakan hamba-Ku. Kenapa dikatakan hamba? Ya karena merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abd, menganggap dirinya adalah budak. Ya, di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Dan tidak mau untuk nurut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian mu'rid amma siwah, dia menentang, menolak segala daripada selain Allah Azza wa Jalla. Inilah agama Islam hakikatnya. Paham ya? Agama Islam. Antum udah belajar surah Al-Asr itu dijelaskan Islam apa. Jadi di Syekh di sini ingin menjelaskan bagaimana konsep beragama. Ya, konsep agama kita, tauhid kita, bagaimana sih arti tauhid, apa sih arti syirik, akan jelaskan. Baru 4 kaidahnya nanti akan disebutkan. Tauhid itu hakikatnya apa? Syirik itu hakikatnya apa? Nanti kita akan jelaskan, kita akan simpulkan. Wallahu amarana bittiba'i millati Ibrahim. Allah memerintahkan kita semua untuk mengikuti agamanya Ibrahim. Bagaimana agamanya Ibrahim? Agama yang hanif. Ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millat abikum Ibrahim. Allah tidak jadikan atas kalian di dalam agama ini min harajin, dari perkara yang menyulitkan, perkara yang membuat sempit, yaitu adalah keyakinan bapakmu, keyakinan bapak kalian Ibrahim. Nah, wa millatu Ibrahim, dan hakikat daripada agamanya Ibrahim, anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya, mengikhlaskan lahuddin. Mukhlishan lahuddin ini gini susunannya, ikhwan. Mukhlishan ad-dina lahu. Mukhlishan maksudnya dia. Ya, seorang hamba tersebut mengikhlaskan. Mengikhlaskan apa? Memurnikan apa? Memurnikan agama lahu. Maksudnya lillah, hanya milik Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Nanti antum di ilmu nahwu akan belajar isim beramal amalan fi'il. Isim beramal amalan fi'il. Udah dibahas kayaknya tuh fausub ya, sedikit tipis-tipis ketika bahas na'at sababi. Ya. Dan na'at sababi setelahnya itu fa'il. Seperti contohnya ja'a Zaidun al-Fadilu abuha atau abuhu. Abuhu dia fa'il dari al-Fadil, atau ja'a Zaidun al-Jamil, atau yang gampangnya misalkan ra'aitu Zaidan al-Jalisa abuhu. Saya lihat Zaid yang duduk, bapaknya. Artinya yang duduk siapa? Bapaknya Zaid, gitu kan? Al-Jalisa abuhu, abuhu fa'il. Fi'ilnya mana? Enggak ada. Adanya isim, jalis, beramal amalan fi'il.
Karena al-jalisa abuhu fi manzilati qaulina, dia itu sebenarnya hakikatnya adalah sama dengan ucapan kita jalasa abuhu. Ra'aitu Zaidan jalasa abuhu. Paham ya? Nah, ini juga sama kayak gini. Jadi mana tadi itu mukhlishan lahuddin yukhlisuddina lillah. Dia mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Naam. Ini Hanifiyah. Ini makna apa? Hanifiyah. Maqal di sini enggak berkata agama Ibrahim tidak dikatakan apa? Anta abudallah faqat. Engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja. Enggak. Ya. Enggak cukup dengan mengatakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla saja. Enggak cukup. Artinya enggak cukup. Sebentar. Nggak cukup kalimat anta abudallah doang. Ya, engkau beribadah kepada Allah doang. Nggak cukup kalimat itu. Kenapa? Karena kalau cuma kalimat anta abudallah, engkau beribadah kepada Allah, ini belum adanya pembatasan. Belum adanya makna al-hasr, memurnikan, membatasi ibadah hanya milik Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Ya, tapi apa? Engkau beribadah kepada Allah, mungkin beribadah kepada yang lainnya. Paham ya? Seperti orang musyrikun beribadah kepada Allah enggak? Naam, haji, umrah, sahwala. Naam. Apakah dia jadi muwahhid atau musyrik? Musyrik, mazala, musyrikan. Ya. Seperti sebagian orang salat, ada sebagian yang baca Quran, berbuat syirik. Beribadah sama enggak sama orang musyrik zaman dulu? Sama, mal farq bainahuma. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Tapi nanti di kaidah yang keempat kita akan berikan perbedaan orang musyrikun di zaman sekarang dengan musyrikun zaman dulu. Kita akan berikan perbedaan. Perbedaan dari sisi parahnya, bukan dari sisi hakikatnya. Hakikatnya sama mereka. Nah, balqal akan tetapi berkata mukhlishan lahuddin, murni beribadah agamanya hanya untuk Allah. Yakni wa tajtanibu syirka, engkau harus menjauhi kesyirikan. Nah, engkau harus menjauhi apa? Kesyirikan. Lianna al-ibadata, karena ibadah itu, ikhwan, idza khalataha syirku batalat, ketika bercampur dengan syirik ibadahnya batal. Bagaimana batal? Ada rinciannya. Kalau syirik asghar, maka ibadah itu saja yang batal. Kalau antum berbuat syirik asghar, yasiru riya yang sedikit, maka ibadah pada saat itu aja batal, tidak sah. Artinya enggak ada pahalanya. Tapi kalau berbuat syirik akbar, semua amalannya batal. Semua amalan yang pernah antum kita lakukan batal. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Zumar kalau enggak salah, walaqad uhiya ilaika. Zumar itu ya? Atau apa? Az-Zukhruf. Wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh saya telah wahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, ketika kamu berbuat syirik wahai Muhammad, ya, maka amalanmu semuanya akan batal dan kamu termasuk orang yang merugi. Ini Nabi Muhammad, enggak ada basa-basi dalam perkara apa? Syirik. Enggak ada toleransi kepada syirik, enggak. Sampai ke Nabi Musa enggak ada. Sampai ke Nabi SAW apa? Tidak ada toleransi. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbari wal asghar. Maka ibadah itu enggak akan dikatakan ibadah, enggak akan menjadi ibadah kecuali ketika ibadah tersebut selamat dari syirik asghar. Selamat dari syirik apa? Asghar. Naam. Dan akbar. Kama qala ta'ala, seperti Allah firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin hunafa.
Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah dan ikhlas murni, ya, memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Lihat di sini. Ya, ini sangat jelas ayat. Kurang jelas apa? Larangan berbuat syirik. Kurang jelas apa? Perintah tauhid. Jelas banget. Ini ayat surat Al-Bayyinah udah hafal semua orang. Nah, artinya betul-betul memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan mukhlishan lahuddin, jauhkan syirik sejauh-jauhnya. Dan ini rukun kalimat tauhid, rukun la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi semuanya, enggak ada. Ya. Enggak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kita nafikan. Syirik kita nafikan. Illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Kita isbatkan baru. Hunafa jam'u hanifin. Di situ agak keliru cetakan antum. Harusnya gini, harus hunafa jam'u hanifin. Di situ apa? Sama. Jami'u hanif ya. Jami'u hanif. Itu keliru, benarkan. Yang betul adalah hunafa jam'u hanifin. Hunafa itu jama' dari kata hanif. Hunafa jama' dari kata hanif. Hanif mufrad, hunafa jama'. Jama' apa, Bon? Wa huwal mukhlisu lillah azza wa jalla. Yaitu dia adalah orang yang ikhlas, memurnikan ibadah, memurnikan seluruhnya hanya untuk Allah azza wa jalla. Wa hadhil ibadatu amara Allah biha jami'al khalqi. Dan ibadah ini, na'am, Allah azza wa jalla perintahkan kepadanya, perintahkan dengannya kepada seluruh makhluk-makhluknya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan murni hanya untuk beribadah kepadaku. Antum kalau belajar ilmu nahwu di sini ada namanya al-hasr, pembatasan. Dalam balaghah juga dibahas. Ya, di sini ada ilah. Maknanya pembatasan. Jadi hakikat diciptakannya manusia untuk beribadah. Hanya untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Artinya enggak boleh berbuat syirik. Wa ma'na ya'buduna yufriduni bil ibadah. Maknanya ya'buduna adalah ya mengesahkan aku di dalam ibadah. Fal hikmah min khalqil khalqi annahum ya'buduna Allah mukhlishina lahuddin. Hikmah dari diciptakannya para makhluk yaitu adalah mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla murni, ya, mengikhlaskan bagi Allah Azza wa Jalla satu-satunya dalam agama ini. Minhum man imtathala wa minhum man lam yantasil. Sebagian mereka ada yang patuh, sebagian mereka ada yang tidak. Karena ini adalah takdir kauniyah. Kauniyah terkadang terjadi, terkadang enggak jadi. Ini iradah kauniyahnya Allah. Afwan syar'iyah. Salah ngomong. Iradah apa? Syar'iyah. Syar'iyah itu kadang jadi, kadang enggak jadi. Adapun kauniyah pasti apa? Jadi. Li'anna lakinal hikmata min khalqihim hadhihi. Akan tetapi hikmah dari diciptakannya mereka inilah supaya mereka mentauhidkan Allah. Kan kurang ajar, udah diciptakan buat mentauhidkan Allah tiba-tiba berbuat syirik. Ya. Bilangnya apa? Enggak tahu loh, enggak belajar makanya. Falladhi ya'budu ghairallah mukhalifun lil hikmah min khalqil khalqi wa mukhalifun lil amr wasyara'. Orang yang beribadah kepada selain Allah, maka dia menyelisihi hikmah dari diciptakannya para makhluk dan menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla serta menyelisih syariat. Kita masih menjelaskan Nabi Ibrahim, wa Ibrahim huwa abul anbiya. Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Alladzina ja'u min ba'di, yang para nabi tersebut datang setelah mereka, setelah Nabi Ibrahim. Nah, semua nabi keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Fakuluhum min dzurriyyati Ibrahim. Semua nabi keturunan Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim nih. Ini bawahnya para nabi setelah Ibrahim itu keturunan Nabi Ibrahim. Walihada qala, kecuali Nabi Muhammad, ya, kecuali Nabi. Kita jelaskan nanti. Oleh karenanya Allah berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyati an-nubuwwah wal kitab. Aku jadikan dalam keturunan Nabi Ibrahim kenabian dan Alkitab. Adanya Al-Qur'an, adanya apa namanya? Adanya kitab yang diturunkan dari atas langit.
Ini muliaan bagi Nabi Ibrahim ya. Faqallahum min Bani Israel, semua mereka dari Bani Israel, hafidu Ibrahim, adalah cucunya Ibrahim alaihissalam. Illa Muhammad, dan kecuali Muhammad. Fa innahu min dzurriyyati Ismail. Karena Muhammad dari keturunan siapa? Ismail. Ismail anaknya Ibrahim. Faqulul anbiya min abna'i Ibrahim alaihissalatu wassalam. Takriman. Semua para nabi itu dari anak-anaknya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hal ini dalam rangka memuliakan Nabi Ibrahim. Memuliakan siapa? Nabi Ibrahim. Nah, dan Nabi Ibrahim ini memang layak untuk apa? Dimuliakan dan sangat layak untuk menjadi panutan. Karena kokohnya beliau. Ya, Masya Allah. Wa ja'alahu Allahu imaman linnas, yakni qudwah. Allah jadikan dia imam untuk para manusia, maksudnya qudwah. Imam di sini maknanya qudwah. Apa qudwah, Bon? Apa qudwah? Bukan qahwah ya. Apa ada Jack? Contoh. Suri tauladan. Imam di sini maksudnya lihat dalam Al-Qur'an Allah berfirman qala inni ja'iluka lin-nas imama. Allah berfirman, "Inni sesungguhnya aku ja'iluk, menjadikan kamu hai Ibrahim linnas, bagi para manusia seluruhnya, imaman, sebagai imam." Maksudnya qudwah. Ya. Yakni qudwatan, maksudnya adalah qudwah. Suri tauladan yang baik. Manusia contoh Ibrahim dalam perkara semua. Di antara perkara tauhid. Inna Ibrahim kana ummah, yakni imaman yuqtada bi. Sesungguhnya Ibrahim dulu adalah ummah, maksudnya imam. Imam yang harus diikuti. Imam yang na'am dicontoh, barakallahu fikum. Wa bidzalika amara Allah jami'al khalqi. Dengan hal itulah Allah menyuruh, memerintahkan seluruh makhluknya. Dengan apa? Dengan milahnya Ibrahim. Naam. yakni kama qala ta'ala, seperti firman ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa Ibrahim da'an nas ila ibadatillah. Ibrahim menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya. Naam. Bahkan beliau apa? Ke bapaknya. Ya, ke bapaknya. Ini ayatnya gini kan. Lihat Nabi Ibrahim bagaimana berdakwah kepada para manusia pada saat itu, Masya Allah ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, saking Ibrahim ini mengorbankan tauhid, berkorban demi tauhid ya, sampai nggak takut dirinya itu mau dimudorotkan karena yakin Allah adalah Maha Penolong. Idh qala li abih. Lihat, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai ayahanda. Nah, itulah ya. Bapakku tercinta. Ini adalah panggilan adab. Ini di antara fikih di dalam kita bermuamalah kepada orang tua ketika mendapatkan kekeliruan, kita tetap santun. Enggak boleh serampang. Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Kenapa, wahai bapakku, kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa dengar dan tidak bisa lihat? Nabi Ibrahim itu enggak langsung menggunakan dalil yang ada, enggak, tapi menggunakan logika. Ya. Supaya orang paham dulu nih, layak enggak yang enggak bisa lihat, enggak bisa dengar disembah? Wala yughni anka syai'a, dan tidak sedikit pun dapat menolongmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab ketika datang ke kuburan Zaid al-Khattab kepada orang-orang pada saat itu kaum musyrikin dari kalangan kaum muslimin yang beribadah kepada kuburan Zaid al-Khattab dan semisalnya. Sesungguhnya Allah lebih baik daripada Zaid al-Khattab.
dibuat pakai logika. Enggak dikatakan ini syirik akbar, musyrikun kullukum. Lah. Dipikirkan mereka logika. Enggak dikasih dalil dulu, logika dulu dimainin. Ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu. Ilmu ini telah datang kepadaku malam ya'tik. Yang mana ilmu tersebut belum datang kepadamu, wahai bapak. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ikutilah saya. Yuk ikut sama saya. Nanti saya akan berikan ya petunjuk untuk menuju jalan yang lurus. Kita sama-sama. Ini Masya Allah. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah. Ya abati lima ta'budi syaitan. Inna syaitan kana lirrahmani asriya. Wahai bapakku, janganlah ya. Ya abati la ta'budi syaitan. Janganlah kamu sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai banyak ya. Apa jawaban bapaknya? Apakah sesuai ekspektasi? Tidak. Apa kata bapaknya Nabi Ibrahim? Qal araghibu anta an alihati. Araghibun anta. Apakah kamu benci terhadap sesembahan-sesembahan saya ya Ibrahim, wahai Ibrahim? Kamu benci terhadap kuburan ini misalkan gitu ya. Kamu benci sama guru sekumpul. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau kamu enggak mau berhenti ya, kalau kamu enggak mau berhenti ini untuk mencela sesembahan saya, saya akan rajam, dipendem, disambitin batu. Hah? Tahu rajam itu? Hukuman bagi buat orang berzina. Ini Ibrahim mau dirajam sama bapaknya gara-gara komentar dalam masalah apa? Berhala. Allahu Akbar. Wahjurni maliya. Farikni zamanan tawilan. Fala tukallim. Pergi sana. Tinggalkan saya dalam waktu lama. Jangan ngomong sama saya. Wala tajtami ma'i. Jangan kamu ngumpul sama saya. Ini udah sesembahan. Lihat. Bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah digituin. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Salamun alaik." Semoga Allah ya melimpahkan selamat bagi maksudnya apa? Ya semoga diberikan yang namanya apa? Taufik dan sebesar. Ajib, ikhwan fillah. Ini di antara kisah Ibrahim berdakwah. Kaghairihi minal anbiya, seperti selain daripada nabi-nabi yang lainnya, sama. Qul anbiya da'aun nas ila ibadatillah wa tarki ibadati masih. Semua nabi mendakwah kepada manusia, mendakwakan manusia untuk beribadah kepada Allah dan menjauhkan daripada ibadah kepada Allah. Kama qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh saya telah utus setiap umat seorang rasul, yaitu supaya kalian ibadahlah kepada Allah Azza wa Jalla dan jauhkanlah taghut. An-Nahl ayat 36. Wa amma syara'i, adapun syariat. Jadi hakikat tauhid itu ikhwan sama semua nabi. Tauhid ya, usul din. Adapun syariat-syariat alatihiyal awamil wa nawahi, yang dia adalah perintah dan larangan. Wal halal wal haram fa hadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umam. Maka ini berbeda tergantung bagaimana perbedaan para umat-umat. Hasabal hajat, sesuai daripada apa? Hajat yang ada. Allah alam. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang insyaallah. Nanti kita akan ulang sedikit baru kita lanjutkan. Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin.